Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi malam-malam sama saya teman di sini. Aku mau sholat Isya teman. Sudah selesai, saya kemas dapur, lap-lap dapur. Semuanya saya sudah lap, sudah bersih, sudah sapu, sudah bersih. Semuanya sudah siap. Sekarang aku mau sholat Isya dulu teman ya. Selesai sholat Isya, baru nanti saya mau cerita, saya mau buatkan ini permintaan dari siapa ya, tadi saya sudah lupa teman. Tapi ya permintaan ini saya buatkan, kalau nggak berat ya teman-teman ya, nanti insya Allah saya buatkan. Saya sholat Isya dulu teman-teman ya, nanti sambung lagi ya.
Alhamdulillah teman, sholatnya sudah selesai. Seperti ini teman, saya kalau malam sudah selesai, saya sholat isya, saya tutup pintunya, saya kunci pintunya teman. Maaf sebelum saya ngomong ya, sebelum saya jawab komenan tadi teman-teman yang minta ya, ini bukannya saya mau buruk-burukin majikan, bukan ya teman ya, ini permintaan teman-teman ya, teman-teman minta tadi tolong di tunjukkan biliknya, tolong tunjukkan biliknya full, disuruh nunjukin bilik tidur saya ya. Ya ini teman, di sini saya tidur. Ini office bukan bilik teman-teman, ini office, saya tidur di office. Teman-teman mau lihat saya tidur di situ, saya tidurnya situ. Cuma ini sengaja saya buat kamera seperti ini karena teman-teman mau lihat kamar saya tidur. Maaf bukannya saya memiliki majikan, aku sudah bersyukur, betul-betul bersyukur teman, saya sudah dikasih, ya bukannya dikasih ya teman ya, bukan dikasih, saya sudah tidur di sini kayak gitu. Dulu saya tidur di atas teman sama anaknya. Nah kenapa saya turun, karena di atas tuh biliknya atau kamarnya tuh kalau emaknya datang, saudaranya datang, tidurnya di situ. Jadi saya nggak ada tempat teman, saya nggak ada tempat. Yang pertama kali ya, yang kedua kali anaknya yang nomor 2 balik teman. Saya di sini dapat 1 tahun, anaknya yang nomor 2 tuh balik tinggal di sini kayak gitu. Jadi dia tuh mainan handphone, buka tutup lampu, buka tutup pintu, jebret. Saya tidur di lantai macam ini di atas ya teman, tapi pakai kasur teman. Saya dikasih tilam dulu di atas itu. Nah saya tuh nggak bisa tidur. Pertama kali masuk tuh saya bangun pukul 5 karena masih ada 2 orang anak yang masih raja 3 sama raja 6 kalau nggak salah dulu ya teman, sudah lupa lah teman. Saya masuk tahun 2007 teman. Emang aku sudah lama di sini, 2007 saya masuk sini, kerja sini gitu. Jadi saya tuh bangun pukul 5 kayak gitu. Nah anaknya itu tadi mainan handphone, buka tutup lampu, buka tutup pintu, sedangkan saya tidur di macam ini. Jadi selalu saya masa keganggu kayak gitu, nggak bisa tidur teman. Dia tidurnya sampai pukul 5 pagi tuh dia baru tidur, mainan handphone, tulat-tulit ngobrol sama kawan misalnya saya. Nah di situ saya nggak bisa tidur. Nah saya pas lelah tidur tuh sudah pukul 5 teman, saya bangunin anak sekolah. Jadi saya tuh selalu sakit kepala. Itu yang kedua ya teman ya. Yang pertama itu tadi saya nggak ada tempat kalau orang tuanya datang sama saudaranya datang. Nah pikir saya tidurlah ke bawah, turun ke bawah, saya didiamkan, nggak ditanya, nggak ditegur, enggak. Jadi ya dulu rumahnya belum seperti ini teman, belum seperti ini. Ini di sini di office ini dulu ruang makannya di sana itu. Nah sekarang sini ruang makan jadi office sekarang jadi ruang makan di sana. Dulu tangganya di situ. Nah pas saya pasang kamera itu di situ tangganya naik. Nah ini jalan mau ke depan sana teman, ini mau ke sana ke depan. Nah itu mau ke dapur sana dulu. Nah sekarang kan ini sudah ditutup buat adik saya. Situ ruang makan, di sini office, situ. Nah saya tidur di bawah situ nggak ditegur teman. Jadi saya itu macam kalau saya ditegur kenapa tidur di situ, tidur balik ke atas. Sekarang kan emak ayah sudah balik, jadi apa boleh tidur lagi ke atas. Nah itu nggak ditegur teman, nggak ditegur, nggak ditanya, nggak apa teman. Jadi seakan-akan satu selesai, senang lah teman. Kayak gitu, pagi-pagi matanya sudah ngantuk pukul 5, saya turun, saya takut dari tangga itu juga ya dulu. Jadi saya naik turun tuh sudah kecapean, jadi ya sudah, kok saya nggak ditegur, saya tidur di bawah kayak gitu, kok didiamkan, kayak pura-pura nggak ngerti kayak gitu. Jadi ya sudahlah saya teruskan. Saya kalau cerita sedih ya teman, ya seperti inilah. Ceritanya di situ ya teman ya, biar ngerti saya tidurnya di situ.
Ini sekarang saya sudah tunjukkan sini ya teman-teman ya, sudah melihat ya saya di sini ya, di sini tempat tidur. Sekarang yuk ke situ. Kameranya saya pindah ya, yuk. Nah, disinilah teman-teman saya tidur. Ini tikarnya panjang teman. Ini panjang, ini tikarnya tuh. Ini panjang, saya lipat supaya apa ya? Biar empuk sikit lah teman ya. Ini sudah menipis ini teman. Nih kalau disuruh meragain ya teman-teman ya, saya peragain ya teman-teman. Saya nggak apa-apa kalau cuma minta seperti ini saja saya buatkan, nggak masalah teman-teman. Nah seperti ini teman-teman nih. Nah di sini ini bantal kalau lepas tidur pagi saya simpan sana, saya simpan dalam lemari. Nah seperti ini. Nah saya tutup balik. Maaf teman-teman ya, ini bukannya mau buru-buru majikan ya. Alhamdulillah majikanku baik teman. Aku sudah bersyukur. Aku terima dengan ikhlas apa yang berlaku di rumah majikanku. Aku syukuri teman. Nah seperti inilah teman. Aku kasih kecil teman, kipasnya bising. Nah seperti ini ya teman-teman ya, itu tadi ini office teman, saya tidur di office. Dulu tidur di bawah tangga tuh, kayak nggak di apa ya, nggak ditanya, nggak ditekor kayak gitu. Jadi saya pikir ya sudahlah kalau memang ini di sini kayak gitu terus, kok nggak ditekor. Kalau saya disuruh sudah sekarang apa pergi balik lagi ke atas, tidur di atas, pasti saya tidur di atas teman. Jadi di situ tuh kayak ya sudahlah nggak apa-apa lah. Ini maaf, saya bukannya buruk-burukin majikan, bukan. Ini cuma teman-teman minta tolong tunjuk sampai full ini. Ya sudah ini tadi seperti itu ya teman ya. Kalau malam saya itu bangun teman, saya berdoa, ya Allah berikanlah tempat tidur yang bukannya minta enak, bukan saya teman, bukan. Ya kepingin tidur ya, yang namanya kita kan perempuan ya teman, kepingin tidur yang ada pintunya kayak gitu. Saya dulu berdoa, ya Allah berikanlah tempat tidur. Saya nggak minta yang enak, nggak apa-apa pakai tikar seperti ini, nggak apa-apa. Yang penting saya minta ada pintunya, saya boleh kunci dari dalam kayak gitu teman. Setiap malam bangun. Tapi kan majikanku terus turun teman, turun tengok kenapa kayak gitu kan. Ya saya jelaskan teman-teman ya, saya nggak bisa tidur, jadi saya mau sholat dulu, saya bilang kayak gitu. Terus ya nggak tahu lah ya seperti itu ya, saya juga maklum lah teman, bukan agamanya lain ya teman ya. Jadi ya itu cerita dulu ini ya teman ya. Alah jadi nggak enak lah teman-teman, sudah nggak usah cerita lah teman, nggak usah cerita lah, nanti saya tidak sama buru-burukin majikan. Jadi seperti ini ya teman ya, ini tempat tidur. Saya ikhlas teman, saya ikhlas. Dulu saya dikasih tidur di atas sama anaknya di atas tilam ya teman. Ya seperti itu teman-teman. Saya nggak mau cerita banyak teman, karena
saya takut kalau dituduh fitnah majikan, buruk-burukan majikan ya teman-teman ya. Karena teman-teman sudah bilang jangan buruk-burukan negara saya, jangan fitnah majikan. Saya bukan buruk-burukan negara Malaysia, bukan fitnah majikan, buruk-buruk majikan, bukan. Memang ini kenyataan. Saya tidurnya juga seperti ini dan juga nyucinya juga pakai tangan seperti biasa teman-teman. Ya nggak apa-apa teman, saya ikhlas. Ada yang nanyain, maaf Mbak Dewi mau nanya, Mbak Dewi punya anak, punya suami? Iya teman, saya punya anak 2 teman-teman. Saya di Indo punya anak 2. Saya ibu tunggal. Saya kasih makan anak saya. Dengan cara inilah saya kerja teman-teman. Aku orang susah. Aku di Indo orang susah, nggak punya apa-apa. Jadi anak saya sama mak saya suruh jaga mak saya. Sampai mak saya ninggalin saya teman-teman. Aku di sini nggak bisa pulang, mak saya sudah ninggalin saya untuk selama-lamanya. Makanya saya nggak bisa sebetulnya cerita itu nggak bisa teman-teman. Aku sedih, maaf aku nangis ya teman-teman ya. Aku ingat teman-teman. Aku bukan apa ya, aku sebetulnya saya nggak mau nunjukin saya seperti ini, saya nggak mau teman-teman. Aku kepengen kuat, tapi kali ini nggak tahu ini saya nangis ya teman-teman. Maaf teman, maaf. Kadang-kadang nggak sengaja teman. Seperti inilah setiap hari air mataku lah untuk teman setiap hari. Saya ikhlas. Walaupun seperti ini saya ikhlas. Alhamdulillah doa dan hajat saya dikabulkan sama Allah teman. Saya minta tidur seadanya, yang penting ada pintu, saya boleh tutup pintu, boleh kunci, saya selamat tidur di dalam. Seperti itu saya sudah bersyukur, betul-betul bersyukur. Alhamdulillah, terima kasih saya sudah dikasih tempat seperti ini ya Allah. Saya bilang kayak gitu teman-teman. Maaf aku bukan yang buruk-burukin majikan, bukan buruk-burukin negara Malaysia. Aku sudah terima kasih sudah diizinkan kerja di sini. Terima kasih banyak teman. Aku sudah bersyukur. Maaf. Aku tuh sedih loh teman-teman. Aku tuh suka sedih kayak gitu. Apalagi ingat, ya Allah. Aku kerja di sini tahun 2007 teman. Satu majikan saya nggak ganti-ganti, karena kalau saya pikir saya ganti mungkin juga sama saja. Ya namanya kita jadi membantu, jadi babu ya, kalau saya bahasa saya babu ya teman-teman. Kalau jadi babu ya seperti ini. Jadi ya sudah nggak apa-apa. Saya ikhlas teman. Aku nyuci pakai tangan setiap hari seperti itu teman. Makanya teman-teman jangan tengok videoku yang pendek, tengok yang panjang, jadi semuanya pekerjaan tahu. Kalau video pendek saya nyuci kan cuma berapa menit, cuma sedikit. Jadi ya itu, nggak tahu saya bilasnya gimana, saya gimana kayak gitu. Nah kalau melihat video panjang kan teman-teman tahu. Ya seperti ini ya saja ya teman-teman ya ceritanya ya teman-teman ya. Aku cuma takut kalau dituduh buruk-burukin majikan atau negara Malaysia sini. Sudah bersyukur saya sudah diizinkan masuk ke negara ini. Terima kasih ya teman ya. Seperti inilah, ini permintaan dari
teman ya. Jadi ya seperti inilah cara saya mau menunjukkan ya, seperti itu tadi ya teman-teman ya. Teman-teman tahu kan, kalau sudah lepas kemas grup dapur, lepas makan, saya sudah isak, saya sholat isak, saya tutup pintu, saya kunci pintu kayak gitu. Tapi kalau ini tadi saya kunci, kalau belum nutup jendela saya belum kunci pintu teman-teman. Saya nutup jendela pukul 10 baru suruh nutup jendelanya teman. Kalau teman-teman mau dengar cerita ya emang pahit lah teman-teman. Alhamdulillah kesininya dengan kesabaran saya ya, alhamdulillah ya sekarang saya diizinkan buat video. Ya saya bilang sama majikanku, boleh tak saya buat video, untuk apa, untuk YouTube ke, iya saya bilang kayak gitu teman. Jadi ya diizinkan, saya mau buat video, diizinkan, iya diizinkan, terserah mau buat video atas bawah boleh, luar dalam boleh kayak gitu. Sebab saya di sini nggak diizinkan keluar teman. Saya boleh keluar cuma di pasar. Ini belum lama saya ke pasar. Semenjak saya punya ini, saya buat channel ini, saya ke pasar. Saya bilang sama majikanku saya mau ke pasar sebentar kayak gitu. Majikanku boleh kayak gitu. Jadi itu tadi teman-teman, saya apa ya, saya nggak bisa mau cerita ya teman ya. Kalau mau diceritain pasti saya air mata saya sudah nggak bisa ketahan teman. Tapi saya sabar teman, memang nggak ada yang kuat kerja ya seperti di sini ya teman ya. Tapi ya alhamdulillah lah teman. Pokoknya kalau kita sabar, ikhlas, insya Allah teman-teman pasti ketemu jalannya teman. Teman-teman yang masih baru juga saya pesan dari saya, sabar di rumah majikan, buat yang baik, jangan buat masalah, jangan buat kecewa majikan, jangan buat trauma majikan ya teman-teman. Seperti inilah teman-teman, orang dulu yang buat masalah sekarang batunya lah yang sekarang kayak gitu teman-teman. Tapi aku suka tahu, aku suka perempuan teman-teman, aku tahu juga di mana saja pasti ya sudah tahu lah, kalau kita perempuan tuh kita tahu. Itulah maksudnya, seperti itulah teman, nggak perlu saya jelaskan, nggak perlu. Pokoknya ya itu tadi intinya, kita sama-sama perempuan pasti tahu hati ini kita ya gimana lah, ya itulah cukup seperti itu sajalah saya ceritanya. Majikan orang baik ya seperti ini ya teman ya. Saya sedih teman kalau mau cerita teman ya, kalau mau cerita pengalaman ya iya memang nggak ada yang enak. Ada yang bilang kerja tuh nggak ada yang enak, lebih baik balik ke Indo. Iya, saya sabar dulu, saya juga mau pulang teman, anakku masih kuliah teman. Di situ saya sedih lagi teman kalau mau ngomong kayak gitu. Aku nyariin biaya dulu teman-teman, anakku. Aku punya anak 2, laki sama perempuan. Anakku yang laki sudah kerja, anakku yang perempuan juga kerja sambil kuliah, karena orang tuanya orang miskin. Jadi kalau dia kepingin kuliah ya itu tadi, dibantu dia kerja sambil kuliah. Sebenarnya saya disuruh pulang, sudah disuruh pulang, tapi saya mikirnya nanti kalau biayanya kurang mau minta siapa kayak gitu. Nanti kalau mau kesini lagi aku sudah nggak sanggup. Aku sudah nggak mau, aku kalau sudah keluar dari sini sudah teman-teman, aku mau di Indo. Sebab tuh aku buat channel ini. Maaf teman, aku punya channel 2 teman. Yang satu tuh sudah, tapi itu selalu ditolak karena fotonya buram, nggak jelas dia bilang. Karena aku kirim foto ke anak saya sana, jadi anak saya yang menguruskan semuanya teman. Saya nggak bisa. Cuma saya tuh pengen berkarya, pengen seperti teman-teman. Kok teman-teman tuh punya buat YouTube macam ini, seperti gimana ya kayak gitu. Waktu saya bilang sama anak, ya kalau anak buatlah kayak gitu. Jadi saya diajar sama anak saya, video callan sama anak dibuatkan kayak gitu teman. Saya di sini, anak saya di Indonesia sana kan video callan. Nah saya bilang sudah sekarang saya sudah bisa mengajukan monetisasi kayak gitu. Jadi ya itu tadi,
semuanya saya serahkan sama dia kayak gitu. Nah saya pakai paspor, teman-teman pikir saya kan 1 bulan sudah cair lah teman-teman ya, nggak taunya sampai sekarang belum cair teman-teman, sudah 1 bulan ya teman-teman ya. Nah akhirnya saya buat channel baru. Nah ini sekarang ini sekarang saya ngomong sama teman-teman, ini channel baruku teman. Jadi aku bingung, aku mau sebetulnya mau saya tinggal, tapi nanti kalau dapat surat cinta kemana? Kalau bukan ke sini, alamatnya sudah sini, mau saya tarik balik sudah nggak bisa teman, nggak bisa saya tarik balik. Saya sudah mengajukan lagi, mau saya pindah alamat di Indo nggak bisa, sudah tercantum, sudah di inilah sama sana ya teman ya. Jadi ya saya harus sabar lagi teman. Sebetulnya saya sudah ini ya teman ya, yang mungkin sudah terlalu lama sini, kerjaanku ya seperti ini ya teman, jadi ya tenaganya pun juga sudah kurang. Kadang-kadang saya juga lah sudah teman, nggak usah cerita itulah teman, aku sedih teman. Jadi aku nunggu surat cinta datang teman. Kalau surat cinta saya datang, nanti saya balik ke Indo, saya kembangkan di Indo kayak gitu. Di sini memang videoku cuma seperti ini saja teman. Saya selalu panggil teman-teman kerja di rumah majikan, nggak pernah saya bawa teman-teman kemana-mana karena aku nggak bisa. Pikir saya kalau sudah dapat sudah kayak gitu, ternyata ya itu tadi ditolak lagi karena ya itu tadi fotonya tuh saya foto patut dikirim ke anak saya kirim ke sana, jadi sudah hilang, sudah kabur di tengah jalan saya rasa teman-teman itu foto saya itu. Tapi tadi saya foto jelas, semuanya jelas, tulisan kecil pun saya sudah jelas kayak gitu. Tapi kenapa di sana nggak diterima, di sananya di Google Adsense-nya ditolak teman, nggak diterima, buram, memang buram. Pas saya bilang sama anak saya, iya kurang, kalau dikirim sampai sini kirim lagi sampai sana sudah hilang dah fotonya. Saya bilang kayak gitu. Ya sudah mak, coba mak saja di situ dikirim dari situ saja ya. Saya nggak tahu. Ya nanti saya balik kerja nanti baru saya ajarin kayak gitu. Ya, anaknya masih kerja gitu teman-teman. Saya nggak ngerti teman, ini semuanya kan saya dibimbing sama anak, cuma saya buat video, saya ngupload sendiri, saya buat ini, makanya video saya kadang-kadang nggak jelas teman-temannya, nggak ada tujuan arahnya. Ya mohon maaf kalau videoku membosankan atau menyampah di depan mata ya teman-temannya. Banyak yang bilang video-video menyampah kayak gitu, ya sudah nggak apa-apa, memang videoku seperti ini. Aku belum bisa memberikan video yang terbaik untuk teman-teman. Selalu saya panggil untuk kerja teman ya. Seperti ini teman-teman cerita saya teman. Nah seperti inilah jadi kenyataan teman. Aku bukannya hoak, semua bilang itu tuh hoak, mana ada majikan memperlakukan pembantunya seperti itu, ada yang bilang kayak gitu. Saya ikhlas, nggak apa-apa teman, nggak apa-apa. Yang penting ada pintu, ada kunci, sudah bagi saya sudah selesai. Saya tidur macam itu teman. Alhamdulillah, bersyukur sudah. Ya sudah ya teman ya, seperti itu saja ya ceritanya ya teman ya. Nanti kalau kebanyakan cerita nanti saya dibilang saya buruk-burukin majikan apalah kan saya jadi nggak enak teman ya. Nah seperti inilah tempat tidur saya teman. Nggak apa-apa, saya lipat seperti ini supaya ada rasa saya tidur teman-teman. Ini nasib baik musim panas teman, nggak tahan. Saya kadang-kadang saya nggak pakai tikar kalau tidur panasan, sudah kepanasan. Ini kalau pakai musim hujan ya full pakai tikar. Tapi kalau pas musim sekarang ini nggak bisa pakai tilam, pakai ini tikar. Saya kadang-kadang ke situ di tempat sana di sebelah situnya kayak gitu. Oke teman-teman ya, terima kasih ya sudah mau dengerin ini. Kalau nggak ada yang minta saya nggak bisa
buat yang seperti ini teman. Sebab tuh saya bilang sama teman-teman kalau mau nanya saja, nanti saya buatkan. Kalau itu nggak menyangkut ini ya teman ya. Dan seperti ini teman-teman minta tolong tunjuk full, ini pilih ya, ini seperti ini teman. Nih saya tidurnya seperti ini seperti ini. Oke teman-teman ya, terima kasih sudah nemenin aku cerita. Ya seperti inilah saya tidurnya. Dulu pakai tilam teman, itu tadi ceritanya seperti itulah. Sudah cukup, nggak usah dibahas lagi itu. Saya sudah selesai tidur di sini. Kalau masalah kerjaan ya banyak, tapi ini sudah durasi ya teman-teman ya, sudah panjang durasinya ya. Lain kali ya kalau teman-teman mau nanya saja, nanti saya jawab teman-teman ya. Ya di sini saya jawabnya teman, di sini tempat saya tidur ya teman ya. Oke teman, saya akhir sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video yang datang. Mohon maaf bila ada kata yang salah, ucapan maupun perilaku saya sengaja maupun tidak saya sengaja, mohon dimaafkan teman-teman ya. Ini hari ini majikanku nggak ada teman, makanya saya bisa ngomong kuat-kuat. Majikanku nggak ada. Mungkin esok baru pulang. Esok tahu lusa nggak tahu. Oke teman ya, saya akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Aku mau ngurusin pinggang teman, biasalah teman. Kalau jam segini belum tidur teman, belum, nanti pukul 10 saya baru nutup tingkap, saya baru tidur. Kadang-kadang ya walaupun sudah nutup tingkap, saya belum tidur lah. Saya tengok teman-teman datang, siapa yang datang. Kalau saya boleh saya balas. Kalau saya nggak ini ya sudah, saya abaikan saja teman-teman lah. Karena aku sudah banyak cerita, ini kok masih tanya lagi kayak gitu. Mungkin yang baru datang ke channelku ya teman ya. Tapi kalau yang sudah tahu channelku, sudah bergabung, sudah setia sama saya, mungkin ya sudah nggak ada cerita lagi teman, sudah tahu. Oke teman ya, mau ngurusin pinggang dulu teman. Ya seperti ini lah teman. Ya nggak apa-apa teman, ikhlas betul-betul ikhlas ya teman.